Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat alfiat serta mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pelajaran SKI kita hari ini adalah mengetahui sejarah tentang Sunan Bonang, baik berupa biografi maupun perkembangan Islam di Indonesia dari Sunan Bonang. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Tapi Sunan Bonang. Jadi Sunan Bonang ini dilahirkan pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra keempat dari pernikahan Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila yang merupakan putri seorang adipati Tuban. Jadi Sunan Bonang ini adalah anak kandung dari Sunan Ampel. Silsilahnya keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW dari jalur Husain bin Ali dan Fatimah, putri Rasulullah SAW. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Agung Kota Tuban, Jawa Timur. Karena Sunan Bonang ketika menjalani kehidupan dari lahir sampai wafat, beliau berdakwah memasuki wilayah pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Gaya dakwahnya keras, seperti merusak acara yang dipuja penduduk, menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa, Tantrayana, Butal Lacaya, dan Nyai Plencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan dan masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang Sunan Prapen tahun 951 Masehi. Jadi Sunan Bonang ini dari awal sebenarnya beliau langsung melakukan kekerasan atau melakukan cara dakwah yang lumayan keras dan tegas sehingga sangat sulit dan susah diterima di wilayah tersebut, bahkan menjadi konflik terhadap masyarakat asal di sana. Tetapi Sunan Bonang mempelajari hal tersebut, kenapa sebabnya tidak berkembang. Beliau memperbaiki diri dan mengubah cara dakwah beliau yang mana tegas dan keras. Beliau menyesuaikan dengan cara toleransi. Selama kegagalan Sunan Bonang dalam berdakwah di wilayah tersebut, Sunan Bonang dipindahkan ke Demak atas panggilan Raja Demak, Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai menjadi imam Masjid Demak. Nah, jadi Sunan Bonang ketika gagal itu pindah ke Demak dari suruhan raja ke Masjid Imam Demak. Kemudian namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam. Kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus beribadah yang digunakan oleh pengamal tasawuf sebagai tempat menyendiri atau tempat khusus untuk beribadah. Sunan Bonang dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis kitab Primbon Sunan Bonang. Kitab tersebut berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti dari Imam Ghazali, Abu Talib Al-Maki, dan ulama-ulama lainnya. Jadi selama Sunan Bonang gagal dalam melaksanakan dakwah, beliau diantarkan ke Demak oleh raja, kemudian diamanahi untuk jadi imam masjid, tetapi beliau malah melepaskan diri dari jabatan tersebut. Tetapi beliau dengan alasan bahwa beliau ingin beribadah fokus dengan Allah Ta'ala. Beliau dikenal sebagai ahli ilmu yang mana beliau memiliki kitab namanya Primbon Sunan Bonang yang diambil dari kitab-kitab ulama sufi, salah satunya adalah Imam Al-Ghazali. Hasil keilmuan Sunan Bonang tersebut bukan terjadi tanpa sebab, karena Sunan Bonang belajar ilmu agama di pesantren Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya kepada Syekh Maulana Ishaq di Aceh. Dan itulah sebabnya kenapa Sunan Bonang sangat lihai dalam berbagai ilmu agama, arsitek, dan ilmu bela diri bahkan. Nah, Sunan Bonang sangat rajin dan tekun belajar ilmu-ilmu tersebut kepada Sunan Ampel serta kepada Maulana Ishaq yang ada di Aceh.
Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Semua wali songo, semua bahkan ulama-ulama yang ada di Indonesia dalam berdakwah agama Islam untuk perkembangan Islam di Indonesia, para mereka pasti toleran dalam berdakwah sesuai tempat dakwah yang mereka datangi. Yang pertama, yang pastinya dulu seni pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang. Yang mana Sunan Bonang ini ketika itu beliau berdakwah dengan menyesuaikan seni budaya yang ada di sana, yakni menggunakan musik gamelan. Yang mana beliau juga dalam melaksanakan hal ini memang memakai dalil-dalil yang sesuai Al-Quran dan hadis dan tidak keluar dari ajaran Islam. Dalam dakwah dengan cara seperti pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang ini sangat diterima oleh masyarakat di sana, sehingga sangat mudah Islam masuk dan berkembang di sana. Kemudian islamisasi tradisi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti ritual pancamakara menjadi kenduri atau selamatan. Jadi kegiatan-kegiatan adat yang ada di sana, Sunan Bonang melakukan hal tersebut juga, tetapi dengan membawa nilai-nilai Islam seperti kegiatan pancamakara atau menjadi kenduri atau selamatan, yang mana pancamakara ini adalah kegiatan adat yang membaca mantra-mantra, kemudian yang dibacakan oleh masyarakat di sana, sehingga Sunan Bonang mengambil alih kegiatan tersebut menjadi kenduri atau selamatan dengan isi nilai-nilai Islam. Lagi selain itu, beliau dalam mengembangkan Islam di Indonesia, beliau mempunyai karya sastra suluk wijil berisi tembang-tembang Jawa yang berisi pesan agama Islam juga. Nah, jadi karena di sana kental dengan seni budaya musiknya, Sunan Bonang menciptakan sebuah karya sastra suluk wijil yang berjudul Suluk Wijil, yang mana Suluk Wijil ini berisi tentang tembang-tembang Jawa yang berisi pesan agama Islam, dan juga cara pembawaannya pun tetap memakai lagu-lagu khas Jawa di sana, sehingga sangat mudah untuk diterima para masyarakat yang ada di sana. Dan sikap positif yang dalam pribadi Sunan Bonang, semoga hal ini dapat kita teladani. Yang pertama, sosok seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan sastra, yang mana sudah kita lihat tentang perkembangan Islam di Indonesia kepada Sunan Bonang. Kemudian lagi B, gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. Jadi perkembangan Islam tidak akan maju atau tidak akan berjalan tanpa kegigihan dan keuletan Sunan Bonang di sana. Kemudian lagi bagian C, toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia, yang mana hal ini adalah pondasi utama dakwah para wali songo yang ada di Indonesia. Apabila mereka tanpa toleransi dan bijaksana dalam melaksanakan dakwah di Indonesia, maka mungkin tidak akan berkembang, bahkan banyak yang menolak. Karena toleran dan bijaksana terhadap masyarakat di Indonesia di masing-masing wilayah wali songo tersebut, sehingga dapat agama Islam itu sangat mudah dan sangat nyaman diterima oleh masyarakat masing-masing yang didatangi wali songo di sana. Nah, mungkin sampai di sini saja pelajaran kita hari ini SKI tentang Sunan Bonang, berupa dari biografi, kemudian perkembangan Islam di Indonesia oleh Sunan Bonang, kemudian lagi ditambah lagi sikap positif yang dapat kita teladani dari Sunan Bonang. Sebelum Bapak tutup, sebelumnya Bapak mohon maaf atas perubahan cara Bapak mengajar hari ini, karena kita dalam waktu dekat akan melaksanakan penilaian akhir semester atau PAS, sehingga Bapak percepat lagi pembelajarannya dan lebih diperbanyak, tapi Bapak mengambil rangkuman-rangkumannya saja. Nah, sebelum Bapak tutup juga, mungkin sebagai mengisi penilaian pelajaran kita hari ini, kerjakan tugas yang ada di halaman 41, pilihan gandanya saja. Jadi kalian kerjakan di buku paket langsung,
pada bagian 1 yang ada di halaman 41 dari nomor 1 sampai 10. Apabila sudah selesai, silakan kirim ke WA Bapak. Apabila ada kendala atau hal yang kurang dipaham, bisa konfirmasi ke Bapak. Nah, mungkin sampai di sini saja dari pemberian tugas tersebut, pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita teladani dari cerita atau sejarah Sunan Bonang tersebut. Bapak tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.